satu hal yang sama di antara kita adalah kita menghadapi sindikat. Dan sindikat itu terdiri dari bukan hanya orang asing dan jaringannya. Jadi itu bukan cuma satu orang ya, satu dua orang atau satu dua kelompok. Itu bisa dari hulu ke hilir tuh banyak sekali gengnya gitu kan. Tapi juga dari pihak Indonesia. Pihak Indonesia itu juga banyak yang tidak senang isu perdagangan orang ini diungkap. Bang Nik, ini kan juga banyak yang dianalisa oleh netizen ya di media sosial mereka terkait tentang Arya Daru yang mulai bertanya-tanya apakah Arya Daru juga pernah melakukan upaya untuk membuka kasus yang hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang begitu. Nah, dari data yang Bang Nik temukan, apakah ada itu dilakukan Arya Daru? Ya, memang dari beberapa informasi dan yang kami dapatkan bahwa almarhum ini waktu dia di Myanmar ya, di Myanmar. Walaupun waktu itu dia masih sebagai staf lokal ya di kedutaan kita di Myanmar, tapi dia juga bersentuhan dengan itu, menangani masalah itu. Bahkan dia sempat mencari kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada dalam negeri, termasuk LPSK waktu itu, untuk bagaimana traumatic healing terhadap anak-anak atau pekerja-pekerja yang mengalami human trafficking di Myanmar. Nah, jadi ini ada benang merahnya kalau saya bilang, ada benang merahnya. Bahkan dia sempat ke Jepang, ke Turki dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita melihat track record dari pekerjaan almarhum. Walaupun berkali-kali dari pihak tertentu mengatakan bahwa Arya Daru almarhum tidak bersentuhan dengan itu. Betul, secara kasat mata tidak bersentuhan. Tapi seperti saya katakan tadi, tugas-tugas diplomat itu juga bersinggungan dengan tugas-tugas intelijen. Seperti Intel ya? Ya, seperti Intel. Jadi mereka tidak semuanya harus ditelanjang secara kasat mata, tapi ada juga secara senyap, secara tertutup. Yang harus mereka kumpulkan data, mereka buktikan, dan mereka lakukan penanganan itu secara tertutup. Gitu, Bang. Baik, Mbak Dina, benarkah demikian Mbak Dina? Tugas salah satu diplomat adalah ketika akan melakukan pengungkapan kasus begitu, ini tidak semuanya harus dibuka ke publik tentang apa yang sedang diselidiki. Artinya ketika dicari tahu tentang review dia sebelumnya apa, ya belum tentu dia mengurus itu, tapi dia sedang melakukan itu dalam hal misalnya perdagangan orang misalnya. Saya waktu itu memimpin isu perdagangan orang ya, anti perdagangan orang di ASEAN. Jadi perbedaan mungkin yang saya lakukan waktu itu dengan yang dilakukan oleh Mas Arya Daru adalah beliau bagian dari tim, sementara kalau saya tampil sebagai kepalanya gitu kan, tokohnya. Dan di situ satu hal yang sama di antara kita adalah kita menghadapi sindikat. Dan sindikat itu terdiri dari bukan hanya orang asing dan jaringannya. Jadi itu bukan cuma satu orang ya, satu dua orang atau satu dua kelompok. Itu bisa dari hulu ke hilir tuh banyak sekali gengnya gitu kan. Tapi juga dari pihak Indonesia. Pihak Indonesia itu juga banyak yang tidak senang isu perdagangan orang ini diungkap. Sangat sulit, saya sudah 10 tahun lebih nih nanganin isu perdagangan orang. Itu untuk membawa aparat yang terlibat kepada meja hijau, itu sangat sulit pembuktiannya. Bisa dihitung pakai jari deh yang benar-benar maju dan ujung-ujungnya berhasil ditindak. Jadi padahal kita tahu ya bahwa dokumen masalah misalnya perlindungan tenaga kerja itu kan selalu berawal dari dokumen. Ini dokumennya benar atau enggak gitu kan. Dokumennya sih asli, tapi isinya salah gitu, isinya palsu. Misalnya namanya dipalsukan, alamatnya bukan alamat dia, umurnya dipalsukan, sehingga memberi perlindungan itu nggak mungkin dilakukan. Hal-hal yang seperti itulah ya, yang terjadi masih berkali-kali di Indonesia, juga di negara-negara berkembang lainnya ya. Jadi modusnya perdagangan orang itu seperti itu. Dan risikonya soalnya udah bukan cuman nyawa dari korban ya, tapi mereka bisa pulang hidup tapi organnya udah nggak ada gitu kan. Biasanya ginjal gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu udah kayak apa ya, marak sekali sebenarnya belakangan ini. Dan yang saya heran adalah pemerintah itu sebenarnya melihat pola itu, modus itu udah kita jabarkan secara sistematis pun, itu tetap nggak ada tindakan yang artinya lebih. Pemerintah memahami, mengetahui tentang resiko-resiko itu, Mbak Dina?
tahu. Bahkan sebenarnya ada harapan ya dengan dibuat nih kalau kita ngomong khusus trafficking orang aja ya, dengan dibuat Kementerian Pekerja Migran, kita tuh ada harapan bahwa level koordinasinya, kemampuan dananya itu bisa dibuat lebih tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak ada pembaruan itu sama sekali. Justru yang terjadi sekarang di Kementerian Pekerja Migran, kita mulai lagi dari nol karena orang-orang yang duduk di sana bukan orang-orang yang berpengalaman di bidang penanganan perdagangan orang. Jadi kalau kita bicara narasi itu kayak ngomong sama orang baru gitu loh, yang justru kok malah kita yang ngajarin kesulitan gitu kan. Jadi bukannya kita lari melaju, tapi kayak cerita lagi sama orang baru, mulai lagi dari nol. Jadi saya kadang-kadang berpikir memang isu perdagangan orang ini satu hal yang harus ditilik, negara itu hadirnya di mana. Belum lagi kalau saya bicara soal ilegal yang lain ya, tindak-tindak ilegal yang lain, ada narkoba, ada senjata, itu kalau kita lacak itu modelnya juga macam-macam. Nah, saya nggak tahu Mas Daru tuh terlibatnya cuman yang WNI aja atau ada yang lain karena penugasan dari tim tadi. Kalau saya kan spesifik tuh tugasnya itu, tapi kalau Mas Daru kan di Kemlu macam-macam tuh yang dia tangani kan. Nah risikonya bisa macam-macam. Demikian pula Kanslerai tadi kan si Mas Detro itu kan nanganinya uang ya. Kita kelola, jadi bisa jadi orang tahu dia datang bawa uang, dan di beberapa negara tertentu itu kita membekali diplomat kita itu bukan dengan transfer duit gitu, tapi mereka harus mengeluarkan duit itu dalam bentuk mata uang lokal, ditukarkannya manual gitu, karena kita menjaga nilai tukar ya cash. Itu terjadi, ada duta besar yang karena negaranya itu mata uangnya jelek sekali nilainya, akhirnya dia harus tukar manual. Jadi dia bawa cash itu, bawa sendiri. Itu bisa dibayangkan ya risikonya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh terjadi, Mas. Baik, Bang Nikolai dan juga Mbak Dina, kita kembali akan membahas tentang Arya Daru. Mbak Dina, ini kami tampilkan salah satu gambar yang merupakan simbol teror. Saya katakan demikian ya, Bang Nik ya. Jadi keluarga Arya Daru menerima ini, Mbak Dina, amplop misterius. Di dalamnya ada styrofoam hati, styrofoam bintang, styrofoam bunga ya. Kamboja. Nah, ini Mbak Dina, selama pengalaman Anda atau Anda sendiri melihat hal yang seperti ini, apakah ini ada benang merah dengan kasus Arya Daru, kematian Arya Daru? Atau justru hanyalah sebuah kiriman orang iseng misalnya? Oh, nggak mungkin ya. Kalau saya melihat iseng nggak mungkin lah. Iseng nggak mungkin? Nggak mungkin. Tapi maknanya apa, kenapa 3 simbol itu, saya kurang tahu. Mungkin harus ditanya pada forensik dan juga keluarganya yang lebih tahu cerita hari per harinya beliau ya. Baik, Mbak Dina, apakah pada saat pernah pengalaman di diplomasi itu pernah menerima simbol-simbol seperti itu, atau staf Anda atau teman-teman ketika sedang bertugas begitu mendapatkan simbol-simbol untuk menghentikan upaya pengungkapan misalnya di lapangan, hal seperti itu kerap terjadi tidak? Biasanya kalau yang pernah saya alami bukan simbol bentuknya begitu. Jadi yang tadi menarik dari catatan tadi adalah secara khusus barang itu diantar untuk almarhum. Kan dia udah tahu almarhum kok dikasih barang ya. Itu kan berarti bukan buat yang sudah meninggal, tapi buat yang hidup, itu sebagai tanda apa gitu kan artinya kalau menurut saya ya. Yang saya alami misalnya waktu itu ya biasanya agenda-agenda yang sudah disiapkan itu bisa dialihkan atau gagal atau disabotase, biasanya gitu. Jadi kita harus kuat betul-betul di jaringan. Kadang-kadang kita harus pandai-pandai ya mengatur strategi supaya tidak segala hal itu terungkap di depan, supaya jangan sampai jalan kita diblok dari awal. Mbak Dina, kalau ini misalkan simbol untuk ADP yang dikirimkan dalam amplop yang kita lihat ini dikirim untuk keluarga ADP, saya khawatir nih ya, apakah ini juga sebuah ancaman untuk keluarga Arya Daru? Kita harus usut dengan tuntas. Saya sepakat bahwa ini bukan sekedar kasus yang dianggap sepele lalu sudah selesai gitu ya. Saya juga merasa bahwa masih banyak hal yang sifatnya terlalu janggal untuk diabaikan. Dan saya merasa bahwa sebagai perempuan, sebagai juga saya bisa merasakan istrinya ya, perasaannya seperti apa.
menerima seperti ini itu tetap punya hak juga untuk dilindungi. Jadi menurut saya bukan sekedar jargon lah kita perlindungan terhadap diplomat, tapi juga diplomat dan keluarganya. Kalau dia masih merasa tidak aman ya dengan situasi yang seperti ini, jelas dia butuh perlindungan khusus. Berarti tidak boleh diabaikan baik kasus ADP maupun Zetro, begitu ya Mbak Dina? Saya sepakat. Ini dua hal yang belum tuntas, jadi Kementerian Luar Negeri punya tanggung jawab untuk mengawal sampai terungkap tuntas. Baik, Mbak Dina, langkah panjang nih Mbak Dina yang dilakukan tim penasihat hukum Arya Daru Pangayunan. Dinamika terjadi, Polda menyampaikan bahwa ini tidak ada tindak pidana, proses terus berjalan ke Kementerian Luar Negeri, kemudian ke pihak penasihat hukum, ke Presiden juga, bahkan terakhir ke Puspom TNI, dan barusan kita mendengarkan ingin agar Mabes TNI yang menariknya secara langsung bersama Puspom TNI. Bagaimana tanggapannya? Saya melihat bahwa diplomat itu adalah representasi dari negara. Jadi bukan sekedar etalase malah Pak Nikolai. Diplomat itu representasi dari negara. Dia punya tugas menyelesaikan misi-misi yang memang ingin dicapai oleh suatu negara. Jadi dia adalah bagian dari negara. Jadi jelas walaupun dia masih muda, walaupun dia posisinya bukan duta besar, itu tetap orang-orang yang punya hak untuk dilindungi sebagai perwakilan negara. Jadi kalau menurut saya janggal justru kalau pemerintah itu berlama-lama seakan tidak antusias untuk mengusut sampai tuntas dan mengatakan bahwa cukuplah puas sampai sini saja. Karena harusnya dicari betul mengapa orang-orang yang mewakili Indonesia itu sampai mengalami unfortunate events ya, situasi yang sangat tidak menguntungkan seperti ini gitu. Harusnya diusut tuntas. Jadi saya harap Pak Menteri Luar Negeri konsisten dengan apa yang dijanjikan dan betul-betul mendampingi keluarga Arya Daru, keluarga Zetro untuk mencari keadilan. Baik, kita bertiga sepakat satu hal, usut tuntas kasus yang akhirnya mengalami meninggal dunia diplomat Arya Daru dan diplomat Zetro. Begitu ya, Mbak Dina ya? Mungkin bisa saya satu aja. Silakan. Saya Bang Nik, minta perhatian khusus. Saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong perintahkan Kapolri untuk segera menuntaskan permasalahan ini agar tidak terjadi pada diplomat-diplomat kita yang lainnya di luar negeri, dan agar kita menjaga moral para diplomat kita, para staf-staf di Kemlu, agar mereka tidak mempunyai rasa ketakutan, rasa was-was. Bang Nikolai terima kasih banyak. Mbak Dina terima kasih banyak ya.